Bab 916. Sinar cahaya hijau tiba-tiba melesat keluar dari keluarga Duan Mu dan menerangi tempat terdekat menuju Duan Muking. Ini adalah alasan yang sebenarnya, sebuah suara yang cerah tapi tua menyapu, dan ekspresi Duan Muking menjadi suram. Dia tidak berharap Grand Elder keluar secara langsung. Zhao Feng merasa ada sesuatu yang salah. Dia adalah murid Duan Muking tetapi bahkan tidak memiliki hak untuk memasuki keluarga Duan Mu. Seorang penatua dengan wajah persegi berpakaian putih langsung muncul di depan Duan Muking. Aura dari dua dewa suci menyebabkan angin melolong dan awan bergerak. Ruang itu sendiri berputar ketika keduanya bentrok. 5 kaisar segera mundur. Penatua berwajah persegi memiliki mata dingin dan sedikit berhenti ketika dia melihat Zhao Feng berambut emas. Rambut emas Zhao Feng dan mata emasnya membuatnya merasa ada sesuatu yang salah. Garis-garis mata normal hanya akan berubah bentuk atau warna ketika sesuatu terjadi padanya. Kenapa rambutnya emas juga? Selanjutnya, Zhao Feng bahkan tidak bergerak ketika aura dari dua dewa suci bentrok. Sungguh luar biasa bahwa dia mampu memblokir kekuatan para dewa suci dengan mudah sementara dia hanya seorang raja. Duan Muking, apakah kamu tidak tahu apa yang dilakukan Zhao Feng dalam dimensi ilusi ilahi? Bagaimana bisa seseorang dengan kepribadian seperti itu bergabung dengan keluarga Duan Mu? Penatua berwajah persegi menatap dingin pada Zhao Feng sebelum melanjutkan. Lagi pula, teman junior ini sangat jahat. Dia membantai para elit istana 9 kegelapan di dimensi ilusi ilahi setelah mewarisi kekuatan dewa jahat dan masih dikejar oleh istana 9 kegelapan sekarang. Petik 2. Ekspresi Zhao Feng sedikit berubah. Nan Gongsheng berada di zona benua dan lebih berbahaya daripada dirinya sendiri. Berpikir tentang itu, kemungkinan besar karena, jika seseorang mencoba untuk kembali ke Samudra Chang dari dimensi ilusi ilahi, itu akan memakan waktu lebih lama daripada pergi ke zona benua. Untuk melarikan diri dari Black Destruction Serpent Dragon, Nan Gongsheng harus memasuki zona benua. Pada saat yang sama, Zhao Feng sedang berpikir tentang tingkat apa yang telah dicapai Nan Gongsheng. Orang bisa mengatakan bahwa dia telah menjadi jauh lebih kuat dari kenyataan bahwa orang-orang mengejarnya selama 2 tahun tetapi masih hidup. Dia tidak tahu berapa banyak kepribadian Nan Gongsheng telah berubah. Nan Gongsheng, hati Duan Muking berat. Nan Gongsheng adalah murid kepala dari Mystic True Secret Clan dan jenius sekali dalam 1000 tahun. Karena dia mewarisi kekuatan dewa jahat, istana 9 kegelapan dan kekuatan iblis lainnya semua mengejarnya. Kepribadian Nan Gongsheng juga telah dipengaruhi oleh kekuatan dewa jahat, ia menjadi kejam dan haus darah. Banyak kekuatan yang mengejar Nan Gongsheng malah dibunuh olehnya. Duan Muking tidak dapat menyelamatkan Nan Gongsheng, dan keluarga Duan Mu tidak dapat melindungi warisan dewa jahat. Lebih jauh, Zhao Feng menghususkan diri dalam ilusi dan teknik garis keturunan. Dia memberikan ilusi pada Zhao Yufei dan sekarang dia bahkan berani datang ke keluarga Duan Mu. Sesepuh berwajah persegi itu melanjutkan ketika nadanya menjadi dingin, dan niat membunuh melintas di matanya. Grand Elder, tidak seperti itu. Duan Muking segera membalas. Zhao Yufei dan Zhao Feng saling kenal bahkan sebelum Mystic True Secret Clan, jadi jelas tidak seperti apa yang dikatakan Grand Elder. Jika bukan karena kamu adalah tuannya, aku akan membunuh junior ini sekarang. Sesepuh berwajah persegi menghentikan Duan Muking dan menatap Zhao Feng dengan mata marah, seolah-olah dia akan meledak. Duan Muking, kamu berasal dari keluarga Duan Mu, tapi kamu bertindak menentangnya. Anda menentang Zhao Yufei menikah dengan keluarga kekaisaran dan Anda merusak murid Anda. Kamu perlu tahu bahwa Zhao Yufei adalah saudari bela diri juniormu. Penatua berwajah persegi tidak memberi Duan Muking kesempatan untuk berbicara. Duan Muking adalah seseorang yang memikirkan keluarganya dengan baik dan ingin menjadikannya hebat kembali. Logika sesepuh berwajah persegi membuat Duan Muking tidak bisa membalas. Duan Muking, beritahu muridmu untuk pergi dan jangan pernah menyusahkan Zhao Yufei lagi. Sesepuh berwajah persegi itu melanjutkan dan bertindak seolah-olah dia mengambil langkah mundur. Zhao Feng mendengar segala sesuatu yang dikatakan penatua keluarga Duan Mu. Tuhan yang kudus ini mengorbankan anggota keluarganya untuk menjadikannya hebat dan berpura-pura menjadi orang benar ketika melakukannya. Zhao Feng merasa beruntung karena dia tidak memilih untuk datang ke keluarga Duan Mu dengan tuannya saat itu, keluarga seperti ini tidak sepadan dengan usahanya. Suara mendesing. Tepat saat penatua berwajah kuadrat dan Duan Muking berada dalam jalan buntu, 3 figur lagi terbang keluar dari keluarga Duan Mu.
tetapi dari pakaian yang mereka kenakan, mereka jelas bukan dari keluarga Duanmu. Grand Elder, maaf telah mengganggu Anda, tetapi masalah ini juga berhubungan dengan kami, pria parubaya terkemuka berjubah hitam dan emas menjelaskan. Ada dua penatua di belakangnya, yang keduanya adalah raja tingkat puncak. Ketiga memiliki mata mereka dilatih pada Zhao Feng, dan jelas bahwa ada permusuhan di antara mereka. Kamu adalah Zhao Feng, kami dari Istana Grand Duke di Provinsi Fengchai, lelaki berjubah hitam dan emas itu bertanya. Provinsi Fengchai adalah provinsi di sebelah keluarga Duanmu, dan Istana Grand Duke adalah penguasa provinsi. Ekspresi Duanmu King sedikit berubah. Dia tidak menyangka bahwa seseorang yang dekat dengan kekaisaran ada di sini. Penguasa Provinsi Fengchai adalah kakak dari Kaisar Suci dan paman Pangeran ke-13. Dua di belakangnya harus dari faksi Pangeran ke-13. Saya adalah Zhao Feng. Ekspresi Zhao Feng sama seperti biasa ketika dia melihat mereka. Itu bagus. Sekarang kita tidak harus pergi mencarimu. Pria parubaya berbicara dengan nada bangga dan memiliki ekspresi menghina ketika dia melanjutkan. Kamu menggunakan teknik garis keturunan mata untuk menipu Zhao Yufei dalam dimensi ilusi ilahi. Pangeran ke-13 tidak akan menghitung ini melawan Anda, tetapi karena mereka sekarang bertunangan, Anda akan bertanggung jawab jika Anda menyusahkan Zhao Yufei di masa depan. Petik 2. Nada dari pria berjubah hitam dan emas menjadi lebih dingin dan mengucapkan beberapa kata terakhir dengan jeda di antara mereka. Apakah Zhao Yufei setuju dengan pernikahan itu? Ekspresi Zhao Feng tetap sama saat dia bertanya. Ekspresi tiga laki-laki berubah, dan niat membunuh melintas di mata mereka saat mereka melihat Zhao Feng. Jika Zhao Yufei setuju, maka mereka tidak perlu datang ke sini sejak awal. Pejabat eselon atas keluarga Duanmu juga memberitahu Zhao Yufei bahwa mereka sedang bernegosiasi dengan kekaisaran dan mengatakan bahwa mereka akan membatalkan pernikahan untuk menenangkannya. Tetapi target utama eselon atas keluarga Duanmu dan para kekaisaran sangat sudah jelas, Zhao Feng. Kamu tidak perlu khawatir tentang itu. Pria dari Istana Grand Duke berbicara dengan nada tegas dengan ekspresi menghina. Dari sudut pandangnya, Void God Realm King yang sangat kecil dari kekuatan 2 bintang pasti tidak dapat berbenturan dengan kekaisaran dan keluarga Duanmu. Seorang dewi dengan garis keturunan ras spiritual bukanlah sesuatu yang bisa dia miliki. Zhao Yufei dan saya berasal dari keluarga yang sama dan kami sudah berteman sejak kami masih muda. Kami berkultivasi bersama dan sekarang keduanya datang ke zona benua. Menjadi kakak laki-lakinya, mengapa saya tidak bisa khawatir tentang hal itu? Zhao Feng dengan marah memberitahu semua orang kebenaran yang tidak diketahui. Apa? Hati semua orang yang hadir bergetar. Zhao Feng dan Zhao Yufei berasal dari keluarga yang sama. Bahkan Duanmu King tidak tahu ini. Meskipun keduanya bermarga Zhao, berapa banyak orang di dunia dengan nama ini? Semua orang mengira ini hanya kebetulan, tetapi Zhao Feng dan Zhao Yufei benar-benar berasal dari keluarga yang sama. Ini berarti bahwa Zhao Feng dapat dianggap sebagai kakak Zhao Yufei. Seorang penatua di belakang pria berjubah hitam dan emas itu memperlihatkan senyum maut dan berbicara perlahan, benar-benar konyol. Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa kami akan mempercayai Anda hanya karena Anda mengatakan kakak Zhao Yufei Anda? Ada terlalu banyak orang di dunia yang memiliki Zhao sebagai nama keluarga mereka. Apakah itu berarti bahwa mereka semua adalah saudara Zhao Yufei? Petik 2. Laki-laki berjubah hitam dan emas itu mengungkapkan ekspresi gembira ketika si penatua mengatakan itu. Apakah kamu takut untuk membiarkan Zhao Yufei keluar dan bergabung dengan percakapan itu? Zhao Feng tertawa dingin. Dia bisa mengatakan bahwa ada sesuatu yang salah dengan pertunangan itu atau kalau tidak, akan sulit baginya untuk melihat Yufei. Zhao Yufei saat ini sedang dalam pengasingan. Dia bukan seseorang yang bisa kamu lihat hanya karena kamu mau. Lelaki itu meraung dan jelas tidak sabar. Junior, keluar dari sini. Penatua berwajah persegi meraung ketika aura sucinya hancur seperti tsunami. Zhao Feng tertangkap basah dan mengambil setengah langkah ke belakang saat Yuan sejati dan darah di dalam tubuhnya dilemparkan dan berbalik. 3 orang lainnya mengungkapkan senyum puas diri dan dingin. Duanmu King merasa ada yang tidak beres karena eselon atas Istana Adipati Agung dan keluarga Duanmu ada di sini. Jika Zhao Feng tinggal, situasinya mungkin menjadi lebih buruk. Zhao Feng, pergi dulu. Jika ada kesempatan, saya akan membiarkan Anda melihat junior martial Sister Yufei. Pesan Duanmu King. Zhao Feng menatap dengan dingin ke arah Elder yang berwajah persegi dan 3 orang lainnya.
Tiga kekaisaran merasakan jiwa mereka bergetar ketika mata emas Zhao Feng memandang mereka. Seolah semua rahasia mereka telah terungkap. Ketakutan yang tidak diketahui menyebar di seluruh tubuh mereka, dan mereka mulai berkeringat dingin. Tuan, murid ini akan pergi kalau begitu. Zhao Feng membungkuk dan segera pergi. Tidak mungkin baginya untuk melihat Yu Fei bahkan jika dia tinggal. Karena Duan Muking berasal dari keluarga Duanmu, itu tidak baik baginya untuk melindungi Zhao Feng. Tiga kekaisaran semuanya licik dan tidak bisa dibunuh, jika Zhao Feng mengambil tindakan terhadap mereka, itu hanya akan membuatnya lebih terkenal dan memberi mereka alasan tulus untuk menyerangnya. Namun, kemana Zhao Feng harus pergi sekarang? Dia mengambil peta yang dibelinya saat mereka bepergian. Keluarga Duanmu berbasis di Provinsi Yun, dan aku saat ini berada dalam jangkauan Long Rainbow City. Ayo pergi ke sana sekarang. Petik 2. Teknik 5 elemen angin petirnya telah mencapai tingkat 8 api petir angin, tapi Zhao Feng tidak memiliki sumber daya elemen api dan perlu membeli beberapa. Dalam aula keluarga Duanmu, Grand Elder, serahkan ini pada kita. Pria berjubah hitam dan emas itu menunjukkan senyum jahat. 9 kegelapan istana tidak tahu tentang keberadaan Zhao Feng sekarang, tapi kami akan memberi tahu mereka. Seorang penatua dari kekaisaran merencanakan. Mengapa kita tidak melakukannya sendiri saja? Penatua yang lain tidak sabar. Zhao Feng masih memiliki satu lagi God Slaying Arrow. Namun, Dewa Suci dari 9 kegelapan istana terbunuh oleh Zhao Feng, sehingga mereka tidak akan melepaskannya begitu saja. Hehe, benar, kami akan membiarkan orang-orang dari Nine Darkest Palace pergi dulu. Petik 2, dia hanya memiliki satu lagi dewa pembunuh panah tersisa. Zhao Feng tidak bisa melarikan diri. Petik 2. 4 anggota eselon atas keluarga Duanmu di dekatnya memiliki ekspresi tidak mau, tetapi mereka harus melakukannya untuk keluarga. Grand Elder, jangan khawatir. Begitu Zhao Feng meninggal, pernikahannya akan jauh lebih mudah. Pangeran ke-13 sangat disukai saat ini. Jika dia menjadi putra mahkota dan kemudian menjadi kaisar suci, hehehe. Laki-laki berjubah hitam dan emas memiliki ekspresi bersemangat, dan ekspresi eselon atas keluarga Duanmu menjadi penentu. Segalanya berjalan maju seperti yang dikatakan laki-laki berjubah hitam dan berjubah emas itu. Keluarga Duanmu akan segera dapat bangkit kembali dan kembali ke puncaknya. Bahkan mungkin menjadi salah satu yang terbaik di antara 8 keluarga besar. Bab 917 Pavilion Saint Herb. Meskipun Pangeran ke-13 memiliki bakat rata-rata, kelahirannya sangat mulia, dan dia disukai oleh Kaisar Suci saat ini. Ibunya juga permaisuri. Oleh karena itu, kekuatan di belakang Pangeran ke-13 sangat kuat, dan karena pertunangan Zhao Yufei, keluarga Duanmu sekarang ditarik ke sisi Pangeran ke-13 juga. Ada desas-desus bahwa permaisuri membuat lebih banyak persiapan. Saat ini, Pangeran ke-13 bahkan memiliki kemampuan untuk bertarung dengan Pangeran ke-4, yang memiliki kekuatan terkuat saat ini. Pangeran ke-13 memiliki peluang besar untuk menjadi putra mahkota. Bahkan jika ia gagal, Pangeran ke-13 akan memiliki status tinggi di antara para kekaisaran di masa depan, dan keluarga Duanmu masih bisa menggunakannya untuk bangkit. 4 anggota eselon atas dari keluarga Duanmu mengangguk setelah berpikir sejenak. Masih ada 1,5 tahun lagi sampai pertempuran untuk menjadi putra mahkota, dan semua agen informasi mengumpulkan informasi mengenai para pangeran untuk menganalisis siapa yang akan menjadi pemenang. Semua kekuatan di dinasti penguasa mulai memihak mereka. Sementara Zhao Feng sedang melihat-lihat, dia membeli laporan tentang perkiraan kekuatan pangeran. Sebanyak 10 pangeran berpartisipasi dalam perjuangan untuk putra mahkota. Di antara mereka, Pangeran ke-4 cerdas dan memiliki kekuatan terbesar. Dia siap bertarung sekarang, dan dia peringkat pertama. Pangeran ke-13 memiliki banyak kekuatan di belakangnya dan berada di peringkat kedua. Zhao Feng tidak bisa membantu tetapi terkejut. Orang bisa melihat seberapa kuat kekuatan di belakangnya baginya untuk berada di peringkat kedua. Pangeran ke-9 sangat berbakat, tetapi karena ia memiliki latar belakang yang terbatas, ia berada di peringkat ke-6. Pangeran ke-8 dikenal karena ketenangannya dan juga berbakat. Dia berada di peringkat ke-7. Namun, ini hanya perkiraan saat ini dari para pangeran, dan akan ada perubahan di masa depan. Pangeran ke-9 memiliki latar belakang terlemah di antara 10 pangeran tetapi peringkat 6. Zhao Feng tahu lebih banyak tentang Pangeran ke-9. Dari 3 pangeran yang telah berinteraksi dengannya, Pangeran ke-9 memberi kesan baik pada Zhao Feng.
Zhao Feng berhenti berjalan dan melihat sebuah bangunan elegan di depan. Pavilion Saint Herb. Ini adalah pasar herbal terbesar di Long Rainbow City, dan itu adalah yang paling terkenal di Provinsi Yun. Dengan kekayaan Zhao Feng saat ini, dia jelas bisa membeli ramuan dan obat-obatan terbaik. Selamat datang, bolehkah saya bertanya apa yang Anda butuhkan? Saya bisa memperkenalkan semuanya kepada Anda. Seorang wanita yang elegan dengan kemeja hijau panjang maju dan membantu para pelanggan. Saya butuh ramuan langka dan berharga dari elemen api, kata Zhao Feng. Tentu, tolong ikut aku. Semua barang berharga ada di lantai 5. Petik 2. Wanita elegan itu senang. Dia bisa tahu hanya dari penampilannya bahwa pelanggan ini tidak normal, kalau tidak, dia tidak akan meminta sumber daya berharga segera. Pavilion Saint Herb memiliki 9 lantai. Setiap lantai sangat besar dan berisi banyak sumber daya, dan Zhao Feng memandang mereka semua dengan satu pandangan. Lantai pertama Pavilion Saint Herb hampir sepenuhnya penuh dan berisi sumber daya yang dibutuhkan oleh orang-orang di True Human Rank. Hanya ada beberapa ratus penguasa berdaulat di lantai 5 yang memilih tanaman obat mereka. Ekspresi Zhao Feng tetap tenang saat dia terus maju. Pelanggan yang terhormat, kamu. Ekspresi wanita anggun sedikit berubah. Pelanggan ini bahkan tidak melihat ramuan di lantai 5. Aku menginginkan yang terbaik, suara Zhao Feng terdengar dalam jiwa wanita ini, dan tubuhnya bergetar saat dia mengikuti di belakang Zhao Feng. Pelanggan yang terhormat, silakan ikut saya ke lantai 8. Lantai yang lebih tinggi memiliki aura penyegelan arai, tapi Zhao Feng masih bisa merasakannya. Hanya ada 5 kaisar di lantai 8 memetik ramuan mereka. Saudara Zhao, mengapa kamu ada di sini? Seorang pemuda tampan dengan jubah emas berhenti sejenak ketika dia melihat rambut emas Zhao Feng sebelum maju dengan gembira. Di belakang pemuda berjubah emas adalah seorang penatua berpakaian hitam dengan satu mata. Dia menatap Zhao Feng dengan tatapan yang dalam. Perempuan yang anggun melihat bahwa Tuan Sembilan Muda tahu ini pemuda berambut emas ini dan segera mundur karena pemilik pavilion mengatakan bahwa tidak ada yang mempertanyakan apapun tentang Tuan Muda Sembilan. Zhao Feng tidak berharap untuk melihat Pangeran ke-9 di sini juga. Pangeran ke-9 perlu datang secara pribadi untuk memilih ramuannya sendiri. Dan perlu Ying Tua untuk ikut bersamanya. Zhao Feng tampaknya menebak sesuatu dan mengangkat kepalanya ke lantai 9. Ada beberapa hal yang terjadi jadi saya datang ke sini. Zhao Feng tidak ingin berbicara tentang apa yang terjadi di keluarga Duanmu. Boleh aku tahu apa yang dipikirkan Broter Zhao sekarang? Ketika Pangeran ke-9 melihat Zhao Feng, dia berpikir bahwa yang terakhir menyetujui permintaannya dan datang ke sini untuk menemukannya secara khusus. Tetapi Pangeran ke-9 tahu bahwa dia terlalu banyak berpikir setelah mendengar jawaban Zhao Feng. Namun, dia tidak menyerah. Selama Zhao Feng tidak direkrut oleh pangeran lain, dia masih punya kesempatan. Aku belum yakin, aku masih harus berpikir sebentar. Zhao Feng datang ke sini untuk menikah dan tidak punya waktu untuk peduli tentang hal lain. Ekspresi Pangeran ke-9 tersendat sejenak sebelum tersenyum. Ini memang kepribadian Broter Zhao. Kamu sangat mirip dengan yang di atas. Petik 2. Mengapa tidak membiarkan Broter Nine memperkenalkan yang di atas kepada saya? Zhao Feng mengungkapkan senyum tipis. Meskipun material di lantai 8 memang langka, tidak ada sumber daya elemen api yang besar. Lebih baik menemukan pemiliknya jika dia ingin menemukan sumber daya yang lebih berharga. Selain itu, pemiliknya jelas tidak sederhana jika Pangeran ke-9 ingin merekrut mereka tetapi merasa dikalahkan. Tentu, ayo pergi. Pangeran ke-9 segera setuju. Dia sekarang punya alasan untuk naik kembali. Begitu dia melangkah ke lantai 9, Zhao Feng tahu bahwa dia telah datang ke tempat yang tepat karena udaranya dipenuhi dengan atom unsur api yang berlimpah. Tuan Muda 9, Anda benar-benar tidak perlu datang lagi. Saya tidak akan setuju, suara seorang pria yang tidak sabar terdengar dari lantai 9. Di pintu masuk adalah seorang penatua dengan pakaian hitam yang memiliki budidaya seorang kaisar. Dia hanya mengangguk lemah ketika melihat Pangeran ke-9. Penatua Sister Suer, teman saya Broter Zhao ingin bertemu dengan Anda dan membeli beberapa sumber daya berharga saat dia ada di sana, Pangeran ke-9 menjelaskan. Zhao Feng melihat ke atas dan melihat seorang wanita berpakaian putih. Kulitnya sangat halus, tetapi dia memiliki alis yang berkerut. Dia membungkuk dan memandangi sarang lebah ungu di dalam kotak kayu ungu. Zhao Feng sedikit terkejut. Dia tidak menyangka pemilik Saint Herb Pavilion menjadi gadis yang begitu muda dan cantik.
Tidak tertarik. Lantai lainnya memiliki semua bahan. Mata Zhou Suer dilatih pada sarang lebah ungu, dan dia mengerutkan alis. Dia bahkan tidak melihat Pangeran ke-9. Pangeran ke-9 memandang Zhao Feng dan mengisyaratkan bahwa kepribadian pemiliknya seperti ini dan tidak ada yang bisa dia lakukan. Zhao Feng berhenti sejenak, berdasarkan fakta, bahwa gadis ini bahkan tidak menempatkan Pangeran ke-9 di matanya, kekuatan di belakangnya tidak normal. Pemilik pavilion, saya datang ke lantai 9 karena saya ingin sumber daya di depan Anda. Zhao Feng memandang sarang lebah di dalam kotak kayu ungu. Alis Zhou Suer berkerut saat dia berbalik dan menatap Zhao Feng dengan tidak sabar, kamu menginginkan ini. Apakah kamu tahu apa itu? Petik 2. Zhou Suer terdiam. Dari sudut pandangnya, ini hanya beberapa orang acak yang ditemukan Pangeran ke-9 untuk berbicara dengannya. Sky Rainbow Fire Beehive, Zhao Feng cepat berkata. Mata kirinya bisa melihat apapun dan mengingat semua yang pernah dilihatnya. Zhou Suer sedikit terkejut. Orang acak yang ditemukan Pangeran ke-9 ini menjawab dengan benar. Pangeran ke-9 dan Ying Tua juga berhenti. Mereka juga tidak tahu nama sarang lebah, tetapi Zhao Feng menjawab dengan benar. Mungkinkah Zhao Feng juga tahu banyak tentang herbal? Kau benar, tapi Sky Rainbow Fire Beehive belum disempurnakan, jadi aku belum menjualnya. Zhou Suer memeriksa pemuda di depannya dan menurun dengan cara yang langsung. Kalau begitu singkirkan semua racun dan jual ke saya, kata Zhao Feng, dan Zhou Suer hampir jatuh ketika dia berbalik dan menatap Zhao Feng sementara dia mengutuk dalam hatinya, bocah ini melakukan ini dengan sengaja. Jika saya bisa menghilangkan racun, maka saya akan melakukannya sejak lama. Atau Anda dapat menjualnya kepada saya sekarang dan saya akan menyingkirkan racun sendiri, tambah Zhao Feng ketika dia merasa bahwa Zhou Suer sedang menatapnya dengan marah. Apa, kamu? Seru Zhou Suer tetapi berhenti sendiri. Dia telah memperoleh Sky Rainbow Fire Beehive sebulan yang lalu dan masih tidak tahu bagaimana cara menyingkirkan racun, dan sekarang seorang pemuda acak mengatakan bahwa dia bisa. Jika Anda membawanya kembali dan mati karena racun, itu akan menodai nama Saint Her Pavilion. Zhou Suer cemberut saat dia memeriksa Zhao Feng. Bagaimana kalau saya menyingkirkan racun di sini, dan jika saya berhasil, Anda menjualnya kepada saya? Zhao Feng tersenyum. Tentu, jika Anda dapat menyingkirkan racun di Sky Rainbow Fire Beehive, saya akan memberikannya kepada Anda dan membantu Anda memilih sumber daya apapun yang Anda inginkan. Zhou Suer tidak percaya pemuda ini di masa remajanya bisa benar-benar singkirkan racun ini. Tentu saja, jika dia bisa, dia diam-diam bisa belajar teknik darinya, jadi memberikan itu kepadanya tidak masalah. Pangeran ke-9 mengungkapkan ekspresi gembira. Jika Zhao Feng benar-benar bisa menghilangkan racun, maka dia akan memiliki sesuatu untuk dibicarakan dengan Zhou Suer. Zhao Feng memandangi sarang lebah ungu dan mengedarkan magnificent power-nya sehingga melayang di udara. Lapisan cahaya keemasan tiba-tiba muncul dari mata kirinya dan melepaskan gelombang Soul Intent dari God Tribulation Lightning Soul body-nya. 3 penonton dan penatua yang menjaga pintu masuk merasakan jiwa mereka bergetar ketika mereka melihat laki-laki berambut emas dengan kaget dan panik. Sungguh jiwa yang kuat, penatua yang menjaga pintu merasakan jantungnya bergetar. Siapa pemuda ini? Ekspresi Zhou Suer menjadi serius. Pemuda ini jelas tidak normal. Hanya Ying Tua dan Pangeran ke-9 yang tahu bahwa Zhao Feng benar-benar menekan jiwanya. Weng gelombang-gelombang. Saat inten dilepaskan, gelombang emas tipis menyatu dari bola emas ke mata kirinya. Suara mendesing. Sinar cahaya emas misterius menggesek permukaan sarang lebah ungu, dan Zhao Feng segera memahami situasi racun. Atom-atom racun mengalir melalui celah-celah sarang lebah dan hampir menjadi satu dengan itu, tetapi dari sudut pandang Zhao Feng, atom racun memiliki unsur kegelapan sementara atom-atom sarang lebah memiliki unsur-unsur api dan kayu. Perbedaan antara keduanya sangat jelas, dan erosi racunnya tidak terlalu kuat. Kedua jenis atom belum bergabung bersama. Hancur, cahaya keemasan redup tiba-tiba melesat ke depan, dan permukaan sarang lebah ungu yang disentuh oleh cahaya keemasan langsung berubah merah. Zhou Suer dan teman-temannya memiliki mata melotot ketika mereka melihat mata emas Zhao Feng dengan tak percaya. Apakah ini mudah? Apakah dia baru saja mengubah warnanya? Pada saat ini, Zhao Feng menghentikan disintegrasi. Ini adalah penggunaan baru yang dikembangkan Zhao Feng di dunia tata ruang berkabut, dan itu sangat berguna untuk memisahkan dua atom unsur yang berbeda.
Itu membutuhkan lebih banyak energi dan kontrol. Meskipun Zhao Feng telah mengembangkan teknik 10.000 pikiran ilahi, dia tidak berani terlalu percaya diri. Zhao Feng tidak bisa menggunakan teknik ini dalam pertempuran. Kau benar-benar menyingkirkan racun itu. Bagaimana Anda melakukannya? Zhou Suer tidak bisa tetap tenang. Dia bahkan tidak tahu apa yang dia lakukan, apalagi diam-diam mempelajari keterampilannya. Bab 918 Keras Kepala. Kau benar-benar menyingkirkan racun itu. Bagaimana Anda melakukannya? Zhou Suer tidak bisa tetap tenang. Dia bahkan tidak tahu apa yang dia lakukan, apalagi diam-diam mempelajari keterampilannya. Bahkan Ying Tua, yang sangat berpengetahuan luas, terpana dan berpikir keras. Dia berpikir bahwa Zhao Feng akan menggunakan semacam teknik tangan yang tidak dikenal untuk menyingkirkan racun, bukan teknik garis keturunan. Sebagian besar teknik garis keturunan mempengaruhi jiwa, sangat sulit untuk mempengaruhi benda-benda di dunia fisik. Di atas semua itu, dia bahkan tidak bisa memahami apa jenis teknik garis keturunan itu. Suara mendesing. Zhao Feng mengayunkan lengan kirinya dan memasukkan Sky Rainbow Fire Beehive ke dunia tata berkabut. Bawa aku untuk memilih sumber daya lainnya sekarang. Zhao Feng mengabaikan pertanyaan Zhou Suer, dan senyum lucu muncul di wajahnya. Baik. Kamu bisa memilih 10 item dengan nilai yang sama dengan Sky Rainbow Fire Beehive. Saya tidak akan menagih Anda untuk mereka jika Anda memberitahu saya bagaimana Anda bisa menghilangkan racun itu. Zhou Suer menginjak kakinya dengan marah dan mencoba mendapatkan teknik menghilangkan racun Zhao Feng. Orang harus tahu bahwa nilai Beehive api pelangi langit sama dengan Green Water Sky Lotus, dan itu sangat langka di dunia luar. Ini adalah sesuatu yang bahkan tidak bisa dilawan oleh Kaisar Puncak. Saya punya banyak batu kristal primal, jawab Zhao Feng. Baik, Anda memiliki primal crystal stone, Anda dapat melakukan apapun yang Anda inginkan. Zhou Suer menginjak kakinya dengan marah dan meremas senyum. Pemuda ini sangat keras kepala. Pangeran ke-9 tertawa diam-diam. Dia tidak memberitahu Zhou Suer tentang identitas Zhao Feng. Zhao Feng telah memperoleh banyak dalam dimensi ilusi suci dan tidak akan peduli tentang nilai materi ini. Pangeran ke-9 merasa senang ketika melihat Zhou Suer, yang selalu menolaknya, dikalahkan oleh Zhao Feng, dan dia hampir tertawa terbahak-bahak. Saya ingin sumber unsur api terbaik di sini. Zhao Feng langsung pergi untuk yang terbaik. Jika itu dalam keadaan normal, Zhou Suer akan sangat senang jika pelanggan mengatakan ini, tetapi pada saat ini, dia memelototi Zhao Feng dengan mata mematikan, dan sebuah kalimat memenuhi hatinya, sangat keras kepala. Zhou Suer mengeluarkan beberapa sumber unsur api dari perbendaharaan dan membiarkan Zhao Feng memilih dari mereka. Mata emas memungkinkan Zhao Feng untuk melihat jumlah atom api dalam masing-masing ramuan, sehingga Zhao Feng bisa melihat berapa banyak masing-masing menggunakan padanya. Penatua Sister Suer, Anda harus memikirkannya. Ada banyak ramuan langka di makam kekaisaran, dan bahkan beberapa harta yang tertinggal dari era kuno. Pangeran ke-9 maju dan mencoba membujuknya lagi. Aku sudah memikirkannya. Aku tidak akan pergi. Mata Zhou Suer diam tertuju pada Zhao Feng, yang memetik ramuan, dan tidak peduli dengan Pangeran ke-9. Aku tahu kamu tidak suka ayah, tapi, Pangeran ke-9 mendesah. Diam, jangan berani-berani membicarakannya. Zhou Suer menghentikan Pangeran ke-9, dan tatapannya menjadi dingin. Zhao Feng terkejut, dan dia bisa menebak identitas gadis ini. Pangeran ke-9 ingin merekrut Zhou Suer terutama karena kemampuan penyembuhannya. Zhao Feng awalnya hanya ingin membeli beberapa sumber daya, dan jika dia bisa, bantu Pangeran ke-9 merekrut siapapun yang dia inginkan, tetapi Pangeran ke-9 dihentikan oleh Zhou Suer segera. Kaisar Suci saat ini memihak Pangeran ke-13, dan dia sangat mungkin menjadi putra mahkota. Jika Anda tidak menyukai Kaisar Suci saat ini, lalu mengapa Anda tidak membantu Pangeran ke-9 menjadi putra mahkota? Bukankah itu sangat bagus? Zhao Feng memberikan senyum hangat ketika dia selesai memilih apa yang dia inginkan dan dengan santai berkata dengan identitas seorang pengamat. Hati Zhou Suer sepertinya tersentuh, dan dia berbalik ke arah Zhao Feng seolah-olah dia akan mengatakan sesuatu. Pada akhirnya, dia tidak mengatakan apa-apa dan hanya melihat ke kejauhan. Hati Pangeran ke-9 dan Ying Tua melompat. Apa yang dikatakan Zhao Feng sempurna, dan hanya kata-kata orang luar yang bisa membujuknya. Pangeran ke-9 memberi Zhao Feng ekspresi terima kasih sebelum berbalik ke arah Zhou Suer dan menunggu jawabannya.
Zhao Feng mengambil herbal dan meninggalkan cincin interspatial di belakang sebelum pergi. Dia kemudian berjalan sebentar setelah meninggalkan Saint Her Pavilion sebelum meninggalkan pasar. Ada bukit-bukit dan pepohonan di sekitar. Ini adalah tempat di mana tidak banyak orang. Kalian cukup sabar. Zhao Feng berhenti dan tiba-tiba berbalik ketika mata kirinya terkunci ke tempat tertentu beberapa ribu mil jauhnya. Pergi. 4 sosok abu-abu melesat keluar dari hutan dan mengelilingi Zhao Feng. Setan Dao Aura, 9 kegelapan istana, tanya Zhao Feng sambil menatap sesepuh yang berwajah muram. Penatua tidak bergerak. Dia mulai mengirim pesan ke 3 lainnya. Mereka telah mengikuti Zhao Feng sejak awal dan menjadi berhati-hati ketika mereka melihat bahwa Zhao Feng telah memasuki Saint Her Pavilion dan mulai berbicara dengan pangeran ke-9 di lantai 8. Periode waktu saat ini sangat sensitif, terutama jika ada hubungannya dengan pertempuran untuk putra mahkota atau para pangeran. Jika Zhao Feng direkrut oleh pangeran ke-9 dan mereka membunuhnya, maka kekaisaran pasti akan mencari tahu, dan karena itu akan mengganggu pertempuran untuk putra mahkota, bahkan 9 kegelapan istana akan berada dalam kesulitan. Token logam hitam tiba-tiba muncul di tangan Penatua, dan dengan gelombang jiwa, gelombang informasi memasuki jiwa Penatua. Penatua dengan ekspresi muram mengangguk ke arah 3 sosok lainnya, dan 4 kaisar Dao Iblis langsung menyebarkan dunia kecil mereka dan menggabungkan mereka. Kekuatan tak terlihat yang penuh dengan hukum memenuhi udara. Seolah-olah Zhao Feng telah memasuki dunia kegelapan. Sinar gelap melesat di udara, dan mereka bisa mengguncang jiwa seseorang. Hukum dunia kecil membuat ruang tidak stabil, sehingga dunia tata ruang misti tidak dapat digunakan. 9 kegelapan istana masih belum belajar pelajaran mereka setelah kehilangan Dewa Suci terakhir kali. Zhao Feng tersenyum dan berbicara dengan percaya diri. Junior, kamu benar-benar berpikir kamu bisa membunuh seorang dewa suci tanpa senjata dewa yang di bawah standar. Zhao Feng hanya pada tahap akhir dari Void God Realm, dan bahkan jika dia sangat berbakat, mereka memiliki 3 kaisar yang tak tertandingi dan 1 kaisar puncak. Ini lebih dari cukup. Selanjutnya, mereka punya rencana untuk melawannya. Keempat mengepung Zhao Feng dan perlahan-lahan merusaknya dengan serangan jarak jauh. Begitu Zhao Feng menggunakan God Slaying Arrow, mereka akan lari, dan hanya 1 dari mereka yang akan mati, yang hanya masalah keberuntungan mereka. Keempat kaisar semua menggunakan dunia kecil mereka untuk meningkatkan kekuatan mereka, dan Zhao Feng menjadi tertekan. Secret Lightning mendominasi tubuh. Tubuh Zhao Feng berkilauan dengan busur emas kilat saat ia menjadi lebih tinggi dan berubah menjadi raksasa miniatur. Kekuatan fisiknya menyebabkan keempat dunia kecil berputar dan menjadi tidak stabil. Ledakan, ledakan. Serangan keempat kaisar mendarat di tubuh Zhao Feng dan menyebabkan kilat menyala, tetapi mereka segera memudar. Apa, tubuh junior ini telah menjadi begitu kuat? Penatua dengan ekspresi suram terkejut. Dalam informasi yang dia terima, dikatakan bahwa pertahanan fisik Zhao Feng sangat kuat, tetapi dia tidak berharap itu telah mencapai tingkat sedemikian rupa sehingga dia bisa mengatur untuk memblokir serangan 4 kaisar. Ini berarti bahwa akan sulit untuk memaksa Zhao Feng untuk menggunakan panah pembunuh dewa. Serang dengan kekuatan penuh kita. Suara nenek tua terdengar dari dalam bola api hitam iblis saat dia mengirimkan api hitam putih yang aneh dengan tangannya. Kita tidak bisa membiarkannya hidup. Staf tulang hitam putih muncul di tangan Penatua dengan ekspresi suram. Ada mutiara iblis hitam di atasnya yang mengeluarkan aura dingin. Demonic Sky Blast. Penatua dengan ekspresi suram melambaikan tongkat tulang, dan mutiara iblis hitam melepaskan gelombang cahaya iblis dan gelombang jiwa. Ledakan, ledakan, ledakan. Keempat kaisar mengedarkan kekuatan mereka dan menyerang dengan kekuatan penuh mereka. Seluruh dunia kegelapan mulai bergetar ketika tangisan dan jeritan mengerikan terdengar. Hahaha, ayo, perlindungan petir suci. Weng gelombang-gelombang. Sebuah penghalang kilat tiba-tiba muncul di sekitar Zhao Feng bersama dengungan angin dan kilat. Semua serangan diblokir oleh Secret Lightning Protection saat petir berderak. Ledakan, penghalang berkilauan dengan petir dan menghancurkan semua serangan, dan serangan jiwa yang melewati menyentuh tubuh kesusahan Dewa Petir Zhao Feng dan langsung dihancurkan. Zhao Feng menyaksikan semua ini terjadi dan tiba-tiba punya pikiran. Bisakah dia mengubah perlindungan petir suci dan menciptakan teknik jiwa defensif? Namun, sekarang bukan saatnya. Zhao Feng tidak bertarung dengan siapapun secara langsung setelah badan petir suci mencapai tingkat 5 puncak.
Akhirnya ada seseorang di sini yang dapat digunakan untuk menguji Secret Lightning Body-nya dan menyalakan kekuatan fisik di dalam tubuhnya. Kekuatan dunia kecil di dekatnya tiba-tiba menghilang. 4 Kaisar Dao Iblis telah menggunakan teknik rahasia untuk melarikan diri. Tidak baik, saya mengungkapkan terlalu banyak kekuatan saya dan membuat mereka takut. Zhao Feng merasa sedikit canggung sebelum tertawa dingin. Tapi bisakah kalian melarikan diri? Ledakan. Suara ini terdengar di jiwa 4 kaisar dan menyebabkan jiwa mereka bergetar. Mereka mulai berkeringat saat mereka lari lebih cepat. Weng gelombang. Mata kiri Zhao Feng melepaskan gelombang kekuatan jiwa emas. Mata emas surgawi samar muncul di langit di atas Penatua dengan ekspresi suram. Sebuah sambaran petir keemasan jatuh ke jiwa Penatua. Petir emas memasuki kedalaman jiwanya sebelum kekuatan dewa kesengsaraan petir melintas, dan tubuh sesepuh itu jatuh. Pada saat yang sama, seberkas cahaya keemasan mendarat di kepala sesosok hitam yang berusaha melarikan diri beberapa ribu mil jauhnya. Adegan aneh terjadi, kepala sosok hitam tiba-tiba menghilang, dan kemudian tubuhnya jatuh. Flash spasial petir sayap. Setelah menggunakan 2 teknik garis keturunan, Zhao Feng berubah menjadi sambaran petir merah yang menghilang ke udara. Detik berikutnya, Zhao Feng muncul kembali beberapa ribu mil jauhnya, dan Secret Lightning Body-nya melepaskan tekanan yang menghancurkan area tersebut. The Scarlet Wings of Lightning di belakang punggungnya mengepak dan mengangkat badai api dan kilat. Tinju suci yang mendominasi. Zhao Feng meninju dengan kedua tangan dan melepaskan kepalan demi kepalan cahaya keemasan yang menelan nenek dalam warna hitam. Belum mati, mata Zhao Feng mengunci sosok gelap yang berkedip. Bam! Zhao Feng mengedarkan garis darah Blood Devil Sun dan memancarkan gelombang api. Su gelombang. Zhao Feng maju ke depan dengan kecepatan dan kekuatan yang tak tertandingi. Ledakan, nenek itu ditabrak bola api dan kilat, dan tubuhnya hancur berkeping-keping. Miao, dengan kilatan perak gelap, kucing pencuri kecil muncul di bahu Zhao Feng dan memiliki ekspresi yang sukses. 4 kaisar telah terbunuh. Zhao Feng menghela nafas. Karena banyak alasan, dia tidak bisa melakukan apapun di keluarga Duanmu dan sangat frustrasi, tetapi orang-orang dari Nine Darkest Palace ini datang dan membiarkannya melepaskan amarahnya. Itu sangat bagus dari mereka. Setelah menghabisi keempat orang ini, Zhao Feng mengungkapkan senyum tipis saat dia melihat ke kejauhan. Apakah itu pertunjukan yang bagus untuk kalian berdua? Bab 919 Aku ingin membunuh juga. Apakah itu pertunjukan yang bagus untuk kalian berdua? Salam tenang Zhao Feng terdengar di jiwa 2 lelaki setengah baya dan membangunkan mereka dari linglung ketika jiwa mereka mulai bergetar ketakutan dan panik. Keduanya memandang satu sama lain, lalu mengeluarkan jimat kuning gelap dan menanamkan niat jiwa mereka ke dalamnya. Jimat itu kemudian bergabung ke udara dan menghilang. Mereka bertanggung jawab untuk mendapatkan informasi, dan mereka berspesialisasi dalam pelacakan, penginderaan, dan sembunyi-sembunyi, sehingga mereka dapat memahami sebagian besar pertempuran barusan. Namun, mereka tidak akan pernah berharap Zhao Feng memperhatikan mereka sejak awal. Zhao Feng dengan sengaja mengejar nenek tua agar bisa lebih dekat dengan mereka berdua sementara mereka tidak sadar sehingga mereka tidak melarikan diri. Mereka menyetujui kekuatan dan kecerdasan Zhao Feng, dan karena mereka tidak bisa melarikan diri, satu-satunya hal yang bisa mereka lakukan sebelum meninggal adalah mengirimkan berita. Suara mendesing, sinar emas samar melesat maju ke kejauhan. Detik berikutnya, jimat kuning gelap muncul dan perlahan memudar. Hati kedua pria itu bergetar sekali lagi ketika mereka melihat raksasa api yang datang dan kilat dengan putus asa. Mereka merasa sulit untuk berbicara hanya dari tekanan saja, dan mereka berlutut di tanah, menunggu masa depan mereka. Mata kiri Zhao Feng melepaskan gelombang kekuatan jiwa yang segera menahan jiwa kedua pria itu. Pencarian jiwa. Sebuah gelombang jiwa yang jahat datang dari mata kirinya dan menyerang jiwa mereka. 2 napas kemudian, Zhao Feng melambaikan tangannya, dan kekuatan petir merah dan garis darah apinya mengubah kedua pria itu menjadi abu. Pangeran ke-13. Mata Zhao Feng menjadi dingin. Setelah melakukan pencarian jiwa, dia sekarang tahu segalanya. Pasukan Pangeran ke-13 telah mengirim berita tentang Zhao Feng ke Nine Darkest Palace. Mereka ingin membiarkan Nine Darkest Palace mengambil tindakan terlebih dahulu karena mereka takut akan dewa pembantaian Zhao Feng dan ingin menyelidiki kekuatannya. Jika Nine Darkest Palace gagal, pembunuh berikutnya akan lebih siap untuk melawan Zhao Feng. Seperti yang saya pikirkan,
Yu Fei sedang ditipu. Zhao Feng sekarang benar-benar yakin, dan matanya menjadi dingin. Menyingkirkan Zhao Feng adalah bagian dari rencana Pangeran ke-13. Selama Zhao Feng meninggal, dukungan Zhao Yufei akan hancur, dan dengan pertunangan itu, Pangeran ke-13 akan dapat menghibur Yufei dan perlahan-lahan memenangkan hatinya. Kemudian, jika dia menjadi putra mahkota, maka semuanya akan menjadi jauh lebih mudah. Hehe, kamu ingin aku mati dan menjadi putra mahkota. Zhao Feng tertawa dingin ketika cahaya dingin melintas di matanya. Niat membunuh yang tak terlihat membuat langit menjadi gelap. Tapi Istana Sembilan Kegelapan dan pasukan Pangeran ke-13 tidak akan menyerah begitu saja. Zhao Feng mengungkapkan ekspresi bijaksana. Pangeran ke-13 pasti akan berusaha untuk menyingkirkan Zhao Feng untuk mendapatkan Zhao Yufei, dan kekuatan di belakangnya sangat kuat. Selain itu, Sembilan Kegelapan Istana memiliki ide yang sama dengan Pangeran ke-13, dan mereka bahkan bersedia mengirim 4 kaisar untuk memaksa Zhao Feng menggunakan God Slaying Arrow-nya. Keempat kaisar mungkin bahkan tidak tahu bahwa eselon atas dari Nine Darkest Palace tidak memiliki harapan mereka membunuh Zhao Feng. Namun, mereka semua sudah mati sekarang, dan tidak ada yang bisa mengirim informasi apapun. Setelah berpikir sebentar, Zhao Feng mengungkapkan senyum. Hehehe, sepertinya ini adalah takdir. Mata Tuhan ke-9, Pangeran ke-9. Karena dia membuat keputusan, Zhao Feng segera terbang menuju Long Rainbow City. Kembali di Saint Her Pavilion, Pangeran ke-9 masih di lantai 9 berbicara dengan Zhou Suer, jadi Zhao Feng langsung pergi ke atas. Mengapa kamu kembali ke sini lagi? Suara tidak puas Zhou Suer terdengar. Dia tidak bisa melakukan apapun pada Zhao Feng. Pemuda ini terlalu keras kepala. Zhao Feng benar-benar mengabaikannya dan berjalan ke Pangeran ke-9. Pangeran ke-9, jika janjimu masih berdiri, maka aku setuju. Pangeran ke-9 berhenti sejenak sebelum dipenuhi dengan sukacita. Ketika dia melihat Zhao Feng, dia menanyakan pertanyaan ini, dan Zhao Feng menjawab bahwa dia masih harus memikirkannya. Dia tidak punya banyak harapan sejak 2,5 tahun seharusnya lebih dari cukup bagi Zhao Feng untuk memikirkan semuanya. Namun, Zhao Feng pergi selama 5 menit, dan sekarang dia tiba-tiba kembali dan setuju. Seperti yang dipikirkan Zhou Suer, Zhao Feng keras kepala, tetapi karena apa yang disarankan Zhao Feng sebelumnya, pembicaraannya dengan Zhou Suer semakin maju. Pangeran ke-9 itu langsung dipenuhi dengan kepercayaan diri. Dalam hatinya, Zhao Feng mengkhususkan diri dalam serangan jiwa dan bisa menjadi salah satu kekuatan pertempuran utamanya. Dia juga penjinak binatang berbakat, dan dia memiliki dunia tata berkabut, yang sangat berguna. Alis Zhou Suer sedikit berkerut. Setelah Zhao Feng pergi, Pangeran ke-9 memberitahunya tentang identitasnya dan mengejutkannya. Dia merasa jauh lebih baik setelah berpikir tentang bagaimana semua kekuatan lain di dimensi ilusi ilahi dan istana misterius kuno telah dipukuli oleh Zhao Feng dan tidak bisa melakukan apapun juga. Pangeran ke-9 kemudian memberitahu dia bagaimana dia ingin merekrut Zhao Feng, tetapi dia masih belum setuju bahkan setelah 2,5 tahun. Dia juga belum bergabung dengan kekuatan pangeran lain. Zhou Suer juga sama. Saat ini, Pangeran ke-4, ke-7, dan ke-8 juga telah datang lebih dari sekali, tetapi dia menolak mereka semua. Mengapa kamu tiba-tiba setuju? Zhou Suer berjalan ke depan dan menatap mata Zhao Feng. Zhao Feng tidak setuju dengan Pangeran ke-9 setelah 2,5 tahun. Kenapa dia tiba-tiba setuju setelah keluar sebentar? Dia merasa sangat bingung. Apa yang bisa terjadi untuk membuatnya begitu tegas? Karena aku ingin membunuh Pangeran ke-13. Zhao Feng tersenyum tipis ketika dia berbicara. Pertama, Pangeran ke-13 pada dasarnya merusak hubungan Zhao Feng dengan keluarga Duanmu. Duanmu King tidak tahu harus berbuat apa tentang situasi ini, dan Zhao Yufei sangat sedih dan khawatir. Sekarang, dia mencoba membunuh Zhao Feng. Zhao Feng tidak bisa memaafkan orang seperti itu. Ekspresi Pangeran ke-9, Ying Tua, dan Penatua berpakaian hitam yang menjaga pintu masuk berubah secara dramatis. Mereka semua berhenti bernapas saat mereka menatap Zhao Feng dengan dalam. Jika kata-kata itu diucapkan di depan umum, maka Zhao Feng akan ditakdirkan untuk mati. Meskipun Pangeran ke-9 adalah kakak Pangeran ke-13, hampir semua pangeran memiliki ibu yang berbeda. Sementara sepertinya hubungan antara pangeran tenang, semua orang berharap yang lain akan mati. Mereka tidak akan mengambil tindakan sendiri, tetapi mereka tidak akan sedih jika itu terjadi.
Tidak ada pangeran yang akan menyerang pangeran lain bahkan secara rahasia, karena begitu mereka ditemukan, garis keturunan kekaisaran mereka akan dilucuti selamanya. Hehe, Zhou Suer tiba-tiba mulai tertawa dingin dan kemudian berbicara dengan nada acuh tak acuh, saya juga ingin membunuh adik pangeran ke-13. Saya setuju. Pangeran ke-9 masih bertanya-tanya mengapa Zhao Feng akan mengatakan apa yang dia lakukan, dan Zhou Suer juga tiba-tiba menyetujui rekrutmennya. Semua ini terjadi terlalu cepat, dan dia tidak bisa mempercayainya. Hanya dalam sekejap, dia memiliki dua ahli di sisinya. Dia tiba-tiba berpikir bahwa semua ini adalah karena pangeran ke-13, jadi dia harus mengucapkan terima kasih yang terakhir. Old Ying mengungkapkan senyum saat dia menatap Zhao Feng dengan tajam. Peluang asli kemenangan pangeran ke-9 adalah 0, tetapi sekarang ada sedikit harapan. Teman kecil Zhao Feng, sekarang kita berada di sisi yang sama, dapatkah Anda memberitahu saya bagaimana Anda menyingkirkan racun itu? Sikap Zhou Suer tiba-tiba berubah saat dia mengungkapkan senyum manis dan memandang Zhao Feng seolah-olah mereka sangat akrab satu sama lain. Yang lain di dekatnya mulai berkeringat. Seperti yang mereka pikirkan, wanita membalik wajah lebih cepat daripada buku. Namun, mereka juga ingin tahu tentang hal itu. Aku akan menjelaskannya nanti kalau ada waktu. Namun, sekarang kita berada di sisi yang sama, apakah Herbal Design Herb Pavilion gratis? Zhao Feng menghindari pertanyaan Zhou Suer dan membalas. Tidak masalah jika dia memberitahu mereka tentang kemampuan mata kirinya, tetapi prinsip di baliknya pasti tidak bisa disebarkan. Wajah Zhou Suer langsung menegang. Memang, tidak mungkin baginya untuk mendapat keuntungan melawan Zhao Feng. Hahaha, Pangeran ke-9 tertawa. Hari ini adalah hari yang baik. Pangeran ke-9, aku baru saja datang ke daerah dalam benua dan tidak punya tempat tinggal. Bolehkah saya? Zhao Feng bertanya perlahan dengan nada canggung. Dia juga datang ke Pangeran ke-9 untuk mencari tempat tinggal. Saya mengerti. Kenapa tidak datang ke tempat saya? Itu adalah tempat yang tenang dan sepi yang cocok untuk kultivasi. Pangeran ke-9 langsung mengerti apa yang dimaksud Zhao Feng, dan dia tahu seberapa besar seorang maniak kultivasi Zhao Feng. Jadi dia mengundang Zhao Feng ke tempatnya. Terima kasih. Zhao Feng samar-samar menganggukkan kepalanya dan tidak terlalu hormat. Tidak ada tempat yang lebih aman dari istana kekaisaran. Ini berarti bahwa dia sekarang memiliki identitas juga, sehingga bahkan pangeran ke-13 dan istana 9 ke-8 tidak akan berani menyerangnya. Elder Sister Suer, maka aku akan pergi. Pangeran ke-9 mengucapkan selamat tinggal kepada Zhou Suer, lalu dia pergi menuju istana kekaisaran bersama Zhao Feng dan Old Ying. Pangeran ke-9, Zhou Suer adalah putri. Zhao Feng bisa menebak satu atau dua hal dari bagaimana Pangeran ke-9 memanggil Zhou Suer. Itu benar, dan Penatua Sister Suer dulunya adalah putri ayah yang paling disukai. Pangeran ke-9 tersenyum tipis dan berkata, lalu mengapa dia meninggalkan istana? Zhao Feng tidak mengerti. Mengapa Zhou Suer tidak menyukai Kaisar Suci dan Pangeran ke-13? Ibu Zhou Suer dulunya permaisuri, tapi sekarang dia sudah pergi. Ekspresi Pangeran ke-9 melembut sedikit saat dia menghela nafas. Tidak ada yang namanya persahabatan di antara para pangeran, tapi itu berbeda dengan para putri karena mereka tidak punya alasan untuk mengganggu para pangeran. Semua pangeran akan mencoba untuk mendapatkan sisi baik para putri karena mitra masa depan mereka akan sangat terkenal dan kuat. Zhao Feng samar mengangguk saat dia mengerti. Setelah ibu Zhou Suer meninggal, Kaisar Suci menikahi wanita lain yang putranya adalah Pangeran ke-13. Namun, sementara Zhao Feng telah mengatakan apa yang dia lakukan, dia tidak akan bertindak gegabah. Pangeran ke-13 memiliki Kaisar Suci dan Permaisuri di belakang punggungnya, dan di belakang dinasti penguasa ada Grand Imperial Hall Bintang 4. Dia tidak akan mengambil tindakan terhadap Pangeran ke-13 kecuali dia yakin akan kemenangan. Lebih dari 20 hari kemudian, Zhao Feng tiba. Di Istana Kekaisaran, Zhao Feng bisa merasakan gelombang kekuatan yang menjaga tempat ini ketika dia dekat. Zhao Feng merasa seolah-olah semua tindakannya dikendalikan oleh kekuatan misterius ketika dia masuk. Selain Kaisar Suci dan beberapa lainnya, penerbangan tidak diizinkan di sini. Zhao Feng mengikuti Pangeran ke-9 dan masuk melalui gerbang utama Istana Kekaisaran. Zhao Feng, suara yang akrab terdengar, Big Brother Eight Prince. Pangeran ke-9 memiliki senyum tipis dan ekspresi sombong. Dia percaya bahwa Pangeran ke-8 dan ke-13 tahu seberapa kuat Zhao Feng.
Pangeran ke-8 bahkan mengenal Zhao Feng sebelum dimensi ilusi ilahi, tetapi Pangeran ke-9 yang berhasil merekrut Zhao Feng. Itu masih Luo Zun di sebelah Pangeran ke-8. Mereka berdua memiliki ekspresi yang rumit saat mereka melihat Zhao Feng. Pangeran ke-8 sebenarnya sedikit menyesal. Jika bukan karena Luo Zuier, dia tidak akan melecehkan Zhao Feng berkali-kali, dan mungkin dia yang merekrut Zhao Feng. Tampilan Zhao Feng di dimensi ilusi ilahi bahkan telah menekan bawahan penting dari Pangeran ke-4, Xin Wuheng. Zhao Feng sekarang telah mencapai tahap akhir dari Void God Realm, tetapi 8 pangeran tidak berani memperkirakan kekuatannya yang sebenarnya atau melihat mata emasnya. Jiwanya akan gemetar jika dia melakukannya. Bab 920 memasuki Istana Kekaisaran. Adik lelaki yang lebih muda, Pangeran ke-9, selamat karena merekrut seorang ahli seperti itu, kata Pangeran ke-8. Dia dan Luo Zun merasa jijik dan tak berdaya ketika menghadapi Zhao Feng. Misterius Zhao Feng dan caranya yang merepotkan tertanam dalam hati mereka. Namun, Pangeran ke-9 merekrut Zhao Feng tidak banyak mengubah situasi. Bagaimanapun, kekuatan di belakang Pangeran ke-9 terlalu lemah, dan dia tidak memiliki banyak ahli yang kuat. Kekuatan keseluruhannya masih berperingkat sangat rendah. Menurut pengalaman sebelumnya, putra mahkota hanya datang dari pangeran yang berada di peringkat 5 besar. Mereka yang berperingkat lebih rendah hampir tidak memiliki peluang untuk menang. Mereka pergi ke makam kekaisaran untuk menemukan kekayaan dan mengkonsolidasikan kekuatan mereka. Mereka mungkin bisa menerima posisi kekuasaan yang tinggi di masa depan, dan akan lebih baik jika mereka bisa bergabung dengan Grand Imperial Hall. Namun, masih ada waktu sampai pertempuran untuk putra mahkota, jadi tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi. Mereka menyapa Pangeran ke-9 dan segera pergi. Tidak ada yang bisa dikatakan antara Zhao Feng dan Luo Zun. Luo Zun, Pangeran ke-8 bisa merasakan bahwa Luo Zun bertingkah aneh, dan dia tahu sebabnya. Ketika mereka pertama kali bertemu Zhao Feng, dia bahkan bukan tuan sejati. Mereka tidak menatapnya sama sekali, tetapi sekarang Zhao Feng telah menjadi puncak keberadaan di antara generasi muda. Peringkatnya pada jenius Imperial Dao telah naik ke posisi ke-7. Itu bukan perasaan yang baik melihat seekor semut yang lemah menjadi lebih kuat selangkah demi selangkah dan melampaui mereka. 8 pangeran, aku baik-baik saja. Zhao Feng pasti tidak akan menjadi lawan saya ketika Little World elemen ganda saya terbentuk. Mata Luo Zun tiba-tiba melepaskan cahaya terang saat niat bertarung membakar hatinya. Dia sekarang Kaisar Realm Void God. Perbedaan utama antara raja dan kaisar adalah pemahaman tentang langit dan bumi dan kekuatan dunia kecil mereka. Jika Luo Zun mampu sepenuhnya membentuk dual elemen Little World-nya, dia tidak akan takut bahkan dari kaisar puncak lama. Itu bagus. Bahkan jika pembicaraan kita berikutnya tidak berjalan dengan baik, kekuatan kita secara keseluruhan akan meningkat. Petik 2. Bahkan jika dia bukan kandidat panas untuk menjadi putra mahkota, Pangeran ke-8 akan memberikan segalanya dan tidak meninggalkan penyesalan. Kuburan kekaisaran memiliki banyak rahasia. Tidak selalu yang terkuat yang menang. The Great Grand Imperial Palace sangat luar biasa dan dipenuhi dengan cahaya kemasan. Seolah-olah ada naga skala emas yang tinggal di sini. Surga bumi Yuan Qi di dalam istana beberapa tingkat lebih tinggi dari dunia luar, dan ada perlindungan tak terlihat dari pemeliharaan di sini. Para pangeran tinggal di daerah istana dengan Yuan Qi terpadat. Banyak anggota pasukan kekaisaran menyambut mereka di jalan. Yang mulia Pangeran ke-9. Pangeran ke-9 kembali. Yang mulia memperoleh banyak hal saat ini. Sementara mereka menyapa Pangeran ke-9, mereka juga memeriksa Zhao Feng dengan rasa ingin tahu. Mereka tidak perlu bertanya, mereka tahu bahwa orang yang direkrut Pangeran ke-9 itu masih sangat muda. Apa spesialisasi dia bagi Pangeran ke-9 untuk membawanya ke sini secara pribadi? Namun, mereka yang tidak menganggap baik Pangeran ke-9 tidak memperhatikan Zhao Feng. Sebagian besar orang yang direkrut oleh seorang pangeran adalah legenda dari generasi yang lebih tua. Ada beberapa pengecualian, seperti Xin Wuheng di bawah Pangeran ke-4, tetapi Xin Wuheng terkenal di seluruh dinasti Gan Great Lord. Siapa yang tahu dari tempat apa bocah berambut emas ini berasal? Dia terlalu muda, bahkan jika dia berbakat, dia tidak berpengalaman, jadi dia tidak akan banyak berguna. Petik 2. Tentu saja, hanya mereka yang kuat dan cerdas yang tahu apa yang harus dipilih. Seorang kepala pelayan tua dengan cepat maju ketika Pangeran ke-9 kembali. Yang mulia, hanya beberapa saat yang lalu,
Grandmaster Beastamer Liang Sang dari Skypon City datang untuk mengunjungi. Kepala pelayan memiliki ekspresi gembira saat dia melaporkan sementara dia juga memeriksa Zhao Feng. Oke, jawab Pangeran ke-9 sebelum memimpin Zhao Feng ke aula samping. Kepala pelayan tua itu berhenti sejenak. Beastamer Liang Sang adalah seseorang yang sangat penting bagi Pangeran ke-9. Dia ingin merekrut orang itu tetapi ditolak. Sekarang Beastamer Liang Sang telah datang untuk mengunjungi. Pangeran ke-9 bertindak seolah-olah dia tidak peduli. Pasti ada sesuatu yang terjadi. Yang mulia, Liang Sang mengatakan bahwa jika Anda bisa memberinya 5 binatang Pictier King yang langka, dia akan setuju. Kepala pelayan tua itu mengikuti dan melanjutkan. Jika Liang Sang datang lagi di masa depan, langsung saja tolak dia. Pangeran ke-9 membawa Zhao Feng ke aula samping yang mewah dan memberitahu kepala pelayan tua itu. Pelayan tua itu tertegun. Tolak dia langsung. Mungkinkah Pangeran ke-9 telah menemukan penjinak binatang buas? Itu bukan pemuda berambut emas, kan? Mungkinkah Yang Mulia sudah menyerah pada pertempuran untuk putra mahkota? Kepala pelayan tua itu menggelengkan kepalanya. Penjinak binatang buas muda seperti itu jelas bukan tandingan Beastamer Liang Sang. Ada beberapa pangeran di antara 10 pangeran yang tidak benar-benar tertarik untuk menjadi putra mahkota. Namun, pangeran-pangeran ini masih memiliki kemampuan untuk membawa orang ke makam kekaisaran bersama mereka, sehingga banyak pasukan membayar mahal untuk mencoba mendapatkan tempat dan membiarkan para jenius keluarga atau faksi mereka masuk untuk mencari harta. Dari sudut pandang kepala pelayan tua, Yang Mulia mungkin telah menjual tempat kepada beberapa faksi atau keluarga. Pangeran ke-9, aku akan tinggal di sini untuk saat ini. Zhao Feng sangat mudah dan langsung. Surga bumi Yuan Qi di sini sangat padat, dan dia memiliki perlindungan takdir di sini. Berkultivasi di sini akan jauh lebih mudah. Kakak Zhao, saya punya beberapa hal untuk diperhatikan. Anda bisa tinggal di sini tanpa khawatir. Jika Anda butuh sesuatu, katakan saja pada Butler Qi. Petik 2. Pangeran ke-9 dan Butler Qi memberitahunya beberapa hal sebelum pergi bersama Old Ying. Zhao Feng berjalan ke aula dan memasuki pengasingan. Kultivasinya masih terlalu rendah. Tidak ada batasan usia untuk para ahli yang memasuki makam kekaisaran, yang berarti bahwa itu bukan hanya pertukaran antara generasi muda. Itu juga antara generasi sebelumnya dan elit dari generasi yang lebih tua. Setiap tim memiliki seseorang yang bertanggung jawab atas aspek tertentu. Karena Zhao Feng menggunakan Pangeran ke-9 untuk melindungi dirinya sendiri, dia akan membantu Pangeran ke-9 sebanyak yang dia bisa. Kepala God Tribulation melayang dalam dimensi mata kirinya di atas bola emas. Zhao Feng menemukan bahwa, meskipun kabut ungu telah menghilang, dia dapat memanggil kekuatan Dewa Kesusahan Besar, dan itu akan secara otomatis menghilang dan bergabung ke dalam jiwanya. Jiwa Zhao Feng lebih kental dari yang lain. Jiwa yang kuat berarti pikiran yang kuat dan jiwa yang kuat. Selanjutnya, jiwanya mengandung simbol-simbol Dewa Kesusahan-kesusahan, yang akan muncul setiap kali dia mengedarkan kekuatan jiwanya. Karena itu, salah satu serangan jiwa Zhao Feng akan mengandung Dewa Kesengsaraan Petir. Setelah Golden Kun Secret Lightning Body-nya menembus ke tingkat 6, ia akan dapat menggunakan tubuh kesusahan petir jiwa kesusahan untuk memperbaiki tubuh petir suci. Pada saat itu, jiwa dan tubuh fisik Zhao Feng akan keduanya mengandung Intent of God Tribulation Lightning, yang akan sangat membantu ketika dia menghadapi God Tribulation di masa depan. Zhao Feng membagi kesadarannya menjadi 4 bagian. Yang pertama adalah untuk menyerap petir kesusahan dewa. Yang kedua mengolah api petir angin. Yang ketiga memahami struktur partikel dalam bola emas. Dan yang keempat menyempurnakan tubuh petir suci dengan menggunakan kekuatan Scarlet Lightning Blood Fire, yang dibentuk dengan menggabungkan garis keturunan Blood Devil Sun dan Fire of Wind Lightning. Fire Scarlet Grass, Firewit. Zhao Feng mengambil sumber unsur api yang telah dia beli dari Saint Herb Pavilion dan menggunakannya. Jika orang lain melihat ini, mereka akan mengutuknya dan mengeluarkan darah. Sumber daya ini sangat langka, dan bahkan Kaisar Puncak akan mengubahnya menjadi pil spiritual terlebih dahulu, tetapi Zhao Feng langsung memakan semuanya. Aku belum menghilangkan semua racun dari Sky Rainbow Fire Beehive, jadi aku akan menggunakannya nanti. Aura api yang memancar dari tubuh Zhao Feng langsung naik, dan Fire of Wind Lightning mulai mendidih. Fire of Wind Lightning truyuannya dengan cepat beredar dan menyerap energi obat sementara bagian energi yang tersisa diserap oleh garis keturunan Blood Devil Sun. Pada hari ini,
Api petir angin dalam kor kristal Zhao Feng naik dengan cepat. Api petir angin saya telah berkonsolidasi pada tahap awal. Gelombang-gelombang. Zhao Feng menghela nafas. Dia memahami sebagian besar teori di balik partikel dalam bola emas dalam dimensi mata kirinya. Bagaimanapun, Zhao Feng belum menghancurkan banyak item, jadi dia belum benar-benar menerima informasi penting. Tidak ada yang berharga untuk hancur di dunia kecil dari dunia tata ruang berkabut, Zhao Feng menyimpulkan. Jika dia ingin menghancurkan bunga, dia bisa menghancurkan bunga asli dari dunia luar. Mata Zhao Feng tiba-tiba bersinar. Ada senjata kelas bumi dalam penyimpanan dunia tata ruang misti, dan dia mengeluarkannya. Jika aku menghancurkan senjata musuh dalam pertempuran, hehehe. Zhao Feng mengedarkan kekuatan mata kirinya, dan seberkas cahaya keemasan melesat menembus senjatanya, tetapi senjata kelas bumi tidak berubah bahkan setelah waktu yang lama. Membuat senjata apapun membutuhkan beberapa lusin atau bahkan ratusan bahan, dan mereka disempurnakan bersama-sama melalui suhu tinggi. Atom-atom telah berubah bentuk dan telah bergabung satu sama lain. Petik 2. Zhao Feng menghentikan disintegrasi dan menutup mata kirinya. Baru saja, mata kirinya telah menerima banyak informasi mengenai struktur atom unsur logam. Namun, sebagian besar atom ini telah berubah bentuk. Ketangguhan senjata ditentukan oleh seberapa kentalnya atom-atom itu, dan atom yang tak terhitung jumlahnya membuat kepala Zhao Feng pusing. Seperti yang aku pikirkan, menghancurkan senjata tidak realistis. Zhao Feng harus menyerah untuk saat ini. Pada saat yang sama, di dalam aula lain, melaporkan ke Pangeran ke-13, ini adalah orang-orang yang dibawa Pangeran ke-9 ke istana beberapa waktu yang lalu. Seorang pelayan berlutut di tanah dan menyerahkan selembar kertas putih. Pangeran ke-13 mengambil selembar kertas putih, dan gambar seorang lelaki tampan dengan rambut emas dan mata emas memasuki benaknya ketika jiwanya menyentuhnya. Ini, bukankah ini Zhao Feng? Pangeran ke-13 segera berdiri dengan ekspresi marah. Apa, Cener? Anda mengatakan bahwa Pangeran ke-9 membawa Zhao Feng ke istana kekaisaran. Seorang pria kuat yang duduk di kursi di belakang berdiri dengan mata mematikan. Paman, ini Zhao Feng, tetapi warna mata dan rambutnya telah berubah. Pangeran ke-13 benar-benar yakin. Banyak sampah. Pria yang kuat memiliki ekspresi marah. Dia ingin membunuh Zhao Feng, dan bawahannya telah berjanji kepadanya bahwa Zhao Feng akan mati. Tetapi sekarang Zhao Feng telah memasuki istana kekaisaran dan kemungkinan besar bawahan Pangeran ke-9 sekarang. Karena dia sekarang bagian dari pasukan pangeran, mereka tidak diizinkan untuk menyentuhnya.